bersyukur itu tidak hanya sekedar dalam bentuk lisan. Kita sering mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Tapi menurut saya syukur itu tidak hanya sampai kepada lisan. Tapi syukur itu adalah dilafazkan melalui bahasa lisan, dirasakan melalui bahasa kalbu, dan dimanifestasikan dalam bentuk kehidupan. Baik Sobat Ngoran, seru sekali pembahasan kita pada hari ini. Satu kata kunci lagi yang belum kita bahas bersama, flexing itu. Apa sebenarnya flexing itu dan apakah ada dampaknya terhadap diri kita sendiri maupun orang lain gitu? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa flexing itu kan kalau kita lihat apalagi di era sekarang ini lebih mengarah kepada pamer kekayaan dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini kita melihat bahwa flexing itu tidak hanya sampai pada hal tersebut. Kita melihat sekarang ini mungkin ada pamer pencapaian, ada pamer kebaikan. Bahkan sekarang ini mungkin di bulan-bulan Ramadan kita temukan ada pamer-pamer ibadah. Iya, betul. Ada pamer ibadah. Iya, betul. Tapi kita ingin lihat lagi. Nah, kembali kepada niat yang pertama. Nah, apakah ini berdampak pada diri kita pribadi dan orang lain? Tentu berdampak. Yang pertama bagi diri kita sendiri, tentu ketika kita sudah share dan sebagainya, ketika kita mendapatkan pujian, ingin lagi untuk mendapatkan. Artinya tidak ada habisnya. Tidak ada rasa puas dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena sekarang ini kita hidup di era di mana dunia kita itu sudah ada di media sosial. Media sosial itu sudah menjadi panggung di mana semua kita ini berlomba-lomba untuk menunjukkan ini loh diri saya di media sosial itu. Akhirnya kita hidup itu hanya mengharapkan perhatian orang lain sampai-sampai kita lalai daripada diri kita sendiri. Nah, itu yang perlu kita hindari bersama. Nah, apalagi bagi orang lain, misalkan orang lain melihat postingan kita. Tidak sedikit orang-orang yang mungkin melihat postingan kita, ada yang merasa iri mungkin, dan itu juga pasti berdampak bagi diri kita sendiri. Nah, kalau hal ini menjadi kebiasaan yang senantiasa kita pelihara, yakin dan percaya, bersyukur itu sudah hilang dari diri kita itu sendiri. Baik Sobat Ngoran, seru sekali pembahasan kita pada hari ini bahwa makna flexing ini bukan hanya sekedar kita memamerkan kekayaan, tapi bisa juga hal-hal kebaikan lainnya. Begitu juga dengan ibadah di bulan Ramadan. Ini saat ini sudah lagi tren, viral, imam-imam muda yang memimpin sholat tarawih di live. Dia, maksudnya begini, bukan, dia memimpin sholat tarawih sambil live. Gitu ya, ini seru, sambil live. Bagaimana pandangannya Ustadz Fahrul terhadap hal tersebut? Iya, baik. Yang pertama, bahwasanya tidak menjadi larangan bagi kita untuk men-share segala sesuatunya. Yang pertama, bahwa boleh jadi media sosial itu yang pertama bisa menjadi sarana dakwah. Kalau kita mampu menyikapinya dengan bijak. Iya. Saya pun juga mungkin sering kali, tapi juga tidak sampai live. Ketika misalkan ada kegiatan-kegiatan, biasa share di media sosial. Dan itu kita jadikan sebagai sarana untuk dakwah. Nah, kembali lagi yang pertama mungkin dari niat masing-masing. Yang pertama. Tapi kalau dari saya pribadi, ketika menyikapi hal tersebut, bahkan saya sering nonton juga. Iya, saya sering nonton juga dan lihat beberapa komen itu luar biasa sekali. Iya, luar biasa sekali karena yang dulunya tidak akhirnya tertarik untuk ini kan, luar biasa sebagai bentuk motivasi juga sebenarnya. Saya pernah satu kali ikut ketika lihat di live itu, lihat komennya Masya Allah, apalagi imamnya imam muda dan suaranya dan penghafal juga, dan itu motivasi itu yang pertama. Jadi kalau kita bijak dalam menggunakan media sosial, itu bisa menjadi sarana dakwah yang sangat efektif yang kita gunakan hari ini. Artinya boleh-boleh saja, dan itu tergantung daripada niat kita masing-masing lagi. Kalau niat kita mungkin mencari validasi yang tadi sampaikan, itu yang tidak benar. Mungkin seperti itu. Kembali lagi ke niatnya. Kembali lagi ke niatnya. Apapun yang kita lakukan ini kembali ke niatnya. Kita tahu sendiri niat kita di hatinya gimana ya. Masya Allah. Kemudian ini di bulan suci Ramadan ini, di mana umat muslim itu berlomba-lomba untuk beribadah karena pahalanya akan digantikan dengan yang berlipat-lipat ganda gitu kan. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah kita perlu membatasi postingan kita di bulan suci Ramadan? Baik. Membatasi itu tergantung bagi pribadi kita masing-masing. Kita yang melihat. Artinya di lain sisi bulan suci Ramadan ini kan bulan yang sangat langka ya. Satu kali dalam 1 tahun. Kalau kita mungkin ingin memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka mungkin tidak ada waktu untuk share di media sosial itu sendiri. Artinya kembali kepada pribadi kita masing-masing dalam menyikapi akan hal tersebut. Apalagi kita mungkin bulan Ramadan tinggal menghitung beberapa hari ke depan. Artinya kalau kita ingin memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka pertanyaannya bukan membatasi
atau tidak. Tapi pertanyaannya itu apakah mungkin kita sempat untuk share di media sosial itu sendiri. Iya. Nah, itu menjadi poin kita bersama, bahwasanya di bulan suci Ramadan ini yang perlu kita tingkatkan itu adalah kedekatan kepada Allah, bukan pengakuan kepada manusia. Mungkin seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Baik Sobat Ngoran, tanpa dirasa ini pembahasan kita luar biasa sekali. Makin kesini makin seru dan kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Tentunya semoga apa yang disampaikan Ustadz Fahrul ini menjadi motivasi untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita dengarkan dulu tips dan pesan dari Ustadz Fahrul kepada seluruh siswa-siswi Mantolitul dan juga seluruh penonton podcast Ngoran, bagaimana caranya agar kita senantiasa bersyukur tanpa harus mengharapkan ingin dipuji oleh orang lain. Silahkan. Iya, baik. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa ketika bersyukur itu ingin kita manifestasikan mungkin ketika berbagi kebahagiaan di media sosial, maka kita perlu membedakan antara dua hal. Mana yang dimaksud dengan berbagi inspirasi dan mana mencari validasi. Para penonton sekalian harus bisa memahami akan dua hal ini. Karena itu poin akhir yang ingin saya sampaikan bahwa syukur itu adalah mengingat Allah, bukan mengingatkan manusia bahwa kita sedang bahagia. Itu yang pertama. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa bersyukur itu tidak hanya sekedar di lisan kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah dan sebagainya. Tetapi syukur itu juga harus masuk dalam hati kita dan akan dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu contoh misalkan teman-teman, adik-adik Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli ketika diberikan misalkan ilmu yang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, maka ketika syukur itu masuk ke dalam bahasa kalbu, maka hati kita itu akan sendirinya mengatakan bahwa ini nikmat dari Allah, dan satu waktu pun mungkin nanti bisa diambil kembali oleh Allah, maka akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Maka boleh jadi dalam kehidupan keseharian adik-adik sekalian itu bisa saling membantu, ada temannya yang kesusahan dibantu dan sebagainya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Baik, Sobat Ngoran, dimanapun berada, pembahasan yang luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Fahrul. Sebenarnya syukur itu bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi dirasakan di hati dan juga dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan gitu ya, atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Sobat Ngoran, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Fahrul dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak terasa kita sudah berada di akhir episode podcast kali ini. Sampai bertemu dengan podcast Ngoran selanjutnya. Saya Amalia Ihsani pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Ustadz Fahrul juga pamit undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.